Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tutorial Zahir dari soal materi 12. Pertama, klik membuat data baru, lalu diisi informasi perusahaannya, dimulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian dipilih negaranya, kota, kode pos, sama teleponnya itu yang ada di soal. Kalau email sama website yang nggak ada di soal berarti nggak usah diisi. Lalu klik lanjutkan. Klik bulan yang sesuai dengan di soal. Tahunnya juga jangan lupa untuk diganti. Kalau sudah, langsung klik lanjut dan direkam. Setelah itu, pilih jenis usahanya yang sesuai ada di soal. Jika sudah, langsung klik lanjutkan dan klik iya. Jika sudah, tampilan akan kayak gini dan ini langsung diklik lanjutkan karena tidak ada yang diganti. Selanjutnya kita buka data nama alamat, lalu diklik add data, lalu diisi ID-nya dan nama perusahaannya. Karena ini customer, jika sudah benar kita langsung klik baru, diisi lagi ID-nya dan nama perusahaannya lagi. Klik baru lagi, diisi lagi ID-nya, nama perusahaan, dan klik baru lagi sampai soalnya selesai. Masuk ke tipe vendor, diisi juga ID-nya dan nama perusahaannya, dan diulang lagi sampai soalnya selesai. Jika semua nama perusahaan sudah terisi, lalu klik rekam dan masuk ke data produk, klik add data lagi, lalu diisi kode barangnya, deskripsinya, kemudian klik kelompok barang. Jika kelompok barangnya belum ada, klik edit dan masukkan kelompok barangnya. Dan harga pokok penjualan diganti harga pokok penjualan baterai, dan penjualan 1 diganti penjualan baterai, dan persediaan 1 jadi persediaan baterai. Jika sudah, klik OK, lalu batal, dan diklik add data, masukkan kode barang, deskripsi, dan kelompok barang yang sudah tadi kita buat. Lalu klik baru, dan masukkan kode barang lagi, deskripsi, dan klik baru. Kemudian sama, ini diisi lagi kode barang, deskripsi, dan klik baru lagi. Lalu diisi lagi kode barangnya dan deskripsi, lalu diklik kelompok barangnya. Jika tidak ada, klik edit lagi, masukkan kelompok barang, lalu edit harga pokok penjualan jadi harga pokok penjualan aksesoris, dan penjualan 1 jadi penjualan aksesoris, dan persediaan 2 diganti menjadi persediaan aksesoris. Jika sudah, klik OK dan klik baru. Isi lagi kode barangnya, deskripsi, dan klik baru. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, jika kelompok barangnya nggak ada,
klik edit, dan dibuat baru. Selanjutnya caranya masih sama yang sebelumnya. Tinggal dikerjakan sampai semua yang ada di soal terinput semua. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya, masuk ke data harta tetap, klik add data, isi nama, kelompok, dan tanggalnya. Disesuaikan dengan yang ada di soal. Harga belinya sesuai yang di soal. Jika sudah, klik rekam dan oke. Lalu klik add data lagi dan dikerjakan sama seperti sebelumnya, sesuai yang ada di soal sampai selesai. Jika sudah, klik rekam, oke, ya, lalu ditutup dan masuk ke setting, lalu klik saldo awal akun dan masukkan nominal-nominalnya sesuai yang ada di soal sampai nilai sebesarnya itu menjadi 0. Berarti itu sudah balance. Jika sudah 0, klik rekam. Lalu klik setting, saldo awal, dan saldo awal utang usaha. Klik baru, masukkan nama pemasok sesuai yang di soal, dan
diisi tanggalnya, no invoice, dan nilai hutangnya. Dan jangan lupa diisi terminnya 1032. Lalu klik rekam dan klik baru lagi, dan dikerjakan sama seperti sebelumnya sampai soalnya selesai. Selanjutnya, klik setting saldo awal dan klik saldo awal piutang usaha. Buat baru dan masukkan nama pelanggannya, dan jangan lupa disesuaikan tanggalnya, no invoice, dan nilai piutangnya. Dan jangan lupa kalau ada terminnya diisi 1032. Klik rekam dan buat baru lagi. Dan terus dikerjakan sampai soalnya selesai. Jika sudah, klik setting lagi, masuk ke saldo awal, dan klik saldo awal persediaan. Masukkan kode barang, stok awal, dan harga pokok satuan. Klik baru, masukkan kode barang, stok awal, dan harga pokok satuan. Diulangi terus sampai semua soal selesai. Transaksi pertama, masuk ke KSN Bank, klik kas keluar, masukkan penerima, dan disesuaikan tanggalnya. Cari kode akunnya, sewa di Bermuka,
lalu diketik nilainya sesuai dengan yang di soal. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya, transaksi 2 masuk ke pembelian. Masukkan nama pemasakan dan jangan lupa untuk di checklist jasa dan tunainya. Disesuaikan tanggalnya. Deskripsi pesanannya diketik, diterimanya, dan harganya. Jangan lupa untuk pajaknya. Dan diulang lagi di bawahnya sesuai dengan yang di soal. Jika sudah, klik rekam. Transaksi 3 masuk ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Klik dari siapa, lalu disesuaikan lagi tanggalnya dan jangan lupa untuk gironya di checklist. Dan diklik 2 kali untuk nomor invoice-nya. Selanjutnya diisi informasi transaksi gironya, nomor giro, dan jatuh tempo. Lalu diklik OK. Kemudian transaksi 4 masuk ke pembelian dan ke pembayaran hutang usaha. Masukkan penerimanya, lalu disesuaikan tanggalnya dan nomor invoice-nya. Lalu diklik rekam. Transaksi 5 masuk ke Cash and Bank dan klik kas masuk dan diklik dari siapa. Jika tidak ada, buat baru dan masukkan perusahaannya yang ada di soal. Disesuaikan lagi tanggalnya sesuai dengan yang di soal dan dicari kode akunnya. Jika tidak ada, bisa diklik edit untuk mengedit pendapatan lain jadi pendapatan bunga bank dan dimasukkan nilainya sesuai yang ada di soal. Jika sudah, klik rekam. Kemudian transaksi 6 ke penjualan, lalu ke invoice penjualan. Masukkan nama pelanggannya, disesuaikan tanggalnya, klik tunai, dan masukkan nomor barang. Diisi kirim dan harganya sesuai yang ada di soal dan jangan lupa untuk diisi pajaknya. Dan jika ada biaya lain-lain, silakan diisi. Lalu disesuaikan totalnya dengan yang ada di soal dan klik rekam. Transaksi 7 masuk ke Cash and Bank, lalu ke kas keluar. Disesuaikan akun kasnya dan penerimanya, tanggalnya, dan kode akunnya dicari sesuai dengan soal. Diisi juga
nilainya, dan klik rekam. Transaksi 8 masuk ke penjualan lagi, dan ke invoice penjualan, diklik nama pelanggannya dan disesuaikan lagi tanggalnya. Deskripsi pesanannya diketik sesuai yang ada di soal. Kode akunnya diklik 2 kali lalu dicari. Dikirimnya jangan lupa untuk diisi dan harganya, pajaknya juga, dan bawahnya sama seperti yang di atas. Dan jangan lupa untuk diisi biaya lain-lainnya jika ada di soal, lalu klik rekam. Transaksi 9 masuk ke kas and bank, klik kas masuk, klik dari siapa, jika tidak ada buat baru, dan masukkan perusahaan yang sesuai dengan di soal. Lalu disesuaikan juga tanggalnya, dan diklik kode akun, lalu dicari sesuai dengan yang di soal, dan diisi nilainya. Jika sudah, direkam. Masuk ke transaksi 10, ke pembelian, dan ke invoice pembelian. Masukkan nama pemasok dan disesuaikan tanggalnya. No barang, deskripsi barang, diterima, dan harga sekaligus pajaknya. Diisi semua, ya sesuaikan dengan yang ada di soal. Dan jangan lupa isi biaya lain-lainnya jika ada di soal. Lalu diklik jasa tunainya dan direkam. Masuk ke transaksi 11, ke penjualan, lalu ke invoice penjualan. Buat baru, masukkan nama pelanggan dan sesuaikan tanggalnya lagi. No barang, dikirim, dan harganya. Jangan lupa untuk diisi pajaknya. Jika tidak ada biaya lain-lain, boleh langsung klik rekam. Transaksi 12 masuk ke persediaan dan klik pemakaian dan penyesuaian barang. Disesuaikan tanggalnya dan diklik kodenya. Masukkan di jumlahnya. Akunnya dicari sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah, klik rekam. Masuk ke transaksi 13, ke penjualan, klik piutang usaha, ke jurnal penghapusan piutang usaha, disesuaikan tanggalnya, nilainya, dan nama akun. Klik rekam.
transaksi 14 masuk ke kas Bank, ke giro masuk, dan klik giro cair. Dari siapa dan disesuaikan tanggalnya. Lalu klik rekam. Dan ya. Masuk ke transaksi terakhir, yaitu ke transaksi 15, ke buku besar, lalu klik transaksi jurnal umum, baru, dan sesuaikan tanggalnya yang ada di soal. Klik kode, dan disesuaikan nominalnya. Jika sudah, klik rekam. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.